Malaysia lockdown pada hari kedua aku di Malaysia, bagaimana kondisi di situ. Orang-orang nggak tahu kalau aku kelaparan susah nyari makan pada saat lockdown gitu. Terus orang-orang juga pada nanya sih, Malaysia lockdown kamu nggak bisa pulang dong. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku yang sudah lama tidak update. Tapi kali ini aku nggak kemana-mana karena kita disuruh di rumah aja. Tapi aku nggak sendirian, aku lagi kedatangan tamu dari channelnya si Ogi. Subscribe juga ya. Ini dia partner ngevlog aku dan partner traveling juga selama ini. Sudah tidak asing kan dengan muka-muka ini. Ya, jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Ogi, mau curhat tentang kisah traveling kita pada saat pandemi COVID 2019 sih. Pada saat pandemi COVID-19. Iya, betul. Ya, tapi kita berdoa dulu untuk keselamatan dan kesehatan kita semua ya. Amin. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa jalan-jalan lagi. Iya, sudah rindu. Jadi kebetulan banget kami berdua itu sama-sama traveling ya, traveling pada saat pandemi. Iya. Ogi itu ke Taipei dan aku baru balik dari Singapura dan Malaysia. Cuman bedanya Ogi ini berangkat pada saat pandemi COVID ini dimulai lagi heboh-hebohnya di Cina waktu Di Wuhan ya. Pas awal-awal ya. Pas dia awal-awal berangkat dan pas bahkan Imlek. nggak tahu. Bahkan nggak tahu, serius nggak tahu. Iya, bahkan aku nggak tahu kalau ada corona. Maksudnya gini, satu hari sebelum berangkat kalau nggak salah itu memang baca-baca di sosmed bahwa ada yang namanya corona dan lain-lain. Maksudnya mikir palingan virus biasa lah, kayak dulu kan ada SARS, ada MERS, ada flu burung dan lain-lain, dan itu kan nggak terlalu heboh efek banget ya di kita kan secara mentally. Jadi ya udah berangkat aja gitu, dan ternyata pas banget di bandara itu baru heboh. Bandara mana? Di Soekarno-Hatta atau sampai di Hong Kong ya kalau nggak salah. Itu baru pada maksudnya di sosial media dan WhatsApp itu udah baru rame. lu kemana dan lain-lain gitu. Aku lebih takut kayak wah Ogi ke Taipei, Taiwan kan ini sih deket Cina nggak sih? Gitu. Deket sih walaupun beda pulau ya. Nah cuman kan, waktu itu sebenarnya concernnya teman-teman dan keluarga itu justru bukan bukan ketularnya. Bukan karena di Indonesia udah ramai kan, belum waktu itu. Iya, belum. Jadi orang-orang tuh lebih kayak lu ngapain sih traveling ke Cina? Dan orang-orang itu kan Taipei, Taiwan mikirnya itu Cina lah. Bahkan ada yang bilang itu Beijing atau mana. Padahal itu beda pulau, dan waktu itu memang belum heboh gimana-gimana di Indonesia. Lebih concern ngapain lu traveling, lu hati-hati di Cina dan lain-lain gitu. Ngapain lebih sih ke arah sana. Ngapain sih ke Cina gitu. Yes. Sementara Wuhan baru aja ditutup waktu itu. Betul, ngeri. Dan teman-teman banyak kan yang concern lebih ke istriku yang lagi hamil waktu itu 7 bulan. Benar sekali ya. Dan waktu kita beli tiket udah berapa bulan? 4 Sebelum bulan. itu ya. 4 bulan setengah tahun Tiket mungkin. promo biasa. Tiket promo biasa. Ya emang nggak ada corona zaman beli tiket. Iya iyalah, kan ya Desember gitu. Ya. Dan ada bahkan temen yang waktu itu masih di Soekarno-Hatta aja udah WhatsApp, lu nggak mau angusin tiket aja. Oh gitu. Iya. Itu pas mau berangkat. Pas mau berangkat di Soekarno-Hatta waktu itu terima WhatsApp gitu, lu nggak mau angusin tiket aja. Dan waktu itu kita masih mikir sayang banget tiket, berapa juta diangusin gitu, masih menganggap seperti itulah. Jadi ya kalau aku sih kayak gitu sih. Karena sobat miskin ya. Udah beli tiketnya ngantri promo ya kan? Iya. Sayang tiketnya. Iyalah, karena tiket yang dibeli juga bukan kayak Jakarta Bandung misalnya atau Jakarta Surabaya gitu. Jadi lumayan. Nah, lumayan juga effortnya kita beli tiket. Iya, dan kemarin kebetulan pas ke Taipei itu udah deal kerja sama dengan beberapa brand, dan kalau dibatalin ngecewain dan takutnya lebih kayak gitu sih khawatirnya. Iya sih benar. Tapi di Taipei udah ada kewaspadaan itu udah muncul nggak? Jadi sebenarnya waktu itu kan transit di Hong Kong. Transit di Hong Kong sendiri, begitu sampai Hong Kong itu kita juga lihat 90% orang sudah pakai masker. Oh iya. Iya, jadi berarti emang udah pada tahu ya? Iya, sebenarnya dari rumah tuh kita udah dibekalin masker. Tapi kita masih yang kayak udahlah ntar aja gitu. Begitu sampai Hong Kong 90% orang di bandara itu pakai masker. Jadi kita mikirnya ya udah deh ikutan juga. Jadi ikutan bukan karena
takut apa-apa, jadi lebih ke ikutan. Terus sampai Taipei itu juga sama, 90% orang pakai masker. Dan kebetulan nyokap di rumah nitip beli masker waktu itu, karena emang di Indonesia kayaknya udah agak susah. Orang udah mulai pakai masker susah juga kan soalnya. Dan di Taipei juga masker kosong di mana-mana, di semua farmasi kosong. Oh iya? Iya. Oh berarti memang berita dari Cina itu sudah masuk, sudah maksudnya udah pada waspada gitu? Iya, sudah waspada sih. Oh, tapi maksudnya pusat-pusat wisata, tempat-tempat belanja itu gimana? Sama sekali nggak sepi? Nggak ada pengaruh. Rame. Jadi dan itu Imlek juga kan? Iya, jadi itu kan kita sampai Taipei itu 1 hari setelah Imlek. Imlek apa ya? Mungkin tempat wisata pada umumnya hari pertama hari kedua sama kayak Lebaran lah, masih tutup atau setengah hari atau kayak gitu. Juga, ya. Tapi pusat turis shopping area itu rame banget, masih padat banget. Bahkan cuman minuman yang boba-bobaan kan Taiwan kan. Iya, benar. Itu ngantrinya masih gila. Ngantrinya 20-an orang mungkin. Dan itu pakai masker nggak? Beda-beda ya. Rata-rata yang nggak pakai masker adalah turis dari barat bule. Mereka kayak nggak terlalu concern sama ini sih. Maksudnya karena belum waktu itu belum. Dan maksudnya kamu juga udah tahu belum kalau penyebaran virusnya seperti apa? Belum, waktu itu edukasinya info kita belum, ya? Tentang itu belum. Cuman waktu itu yang ditekenin kan, udahlah lu pakai masker aja, jangan sampai kena. Karena flu orang mikirnya. Iya. Dan sebenarnya waktu itu aku berangkat juga pakai masker karena apa? Waktu itu aku juga lagi flu sih. Lagi batuk pilek, jadi mungkin untung nggak nularin orang lah. Jadi lebih ke buat diri sendiri, nggak nularin orang. Cuman keluarga sempat khawatir gitu kan? Karena di sini kan udah rame tuh di sosmed. Nggak segitunya sih. Maksudnya nggak segitunya ya, kalau nggak maksudnya nggak kayak sekarang yang udah benar-benar sensitif banget kan kalau sekarang. Iya, pas aku berangkat itu sudah sangat sensitif sih, malah sangat sensitif waktu itu. Yeah. Karena semua orang sudah kena psikosomatik, udah sebulan lebih kan berita pandeminya. Dan ketika itu pada saat itu aku berangkat tanggal Maret awal deh, dari 17-an ya kamu ya? Belasan deh pokoknya. Belasan apa 20-an? 13 Maret. Ya 13 Maret itu berangkat. Itu sebenarnya 2 minggu sebelum berangkat ke Singapura itu udah selalu nyari info. Ini gimana nih? Bahkan ada sempat ada kalau berita tentang pesawat kita nggak boleh ke Singapura atau Singapura tidak ada penerbangan ke Jakarta, ya kan? Nah jadi otomatis aduh gimana? Jadi selalu nyari info dan selalu update, dan ketika ada 2 kasus itu, aduh gimana berangkat nggak ya gitu, sempet mikir kayak gitu. Cuman karena ini kan bedanya, aku memang ada kerjaan di situ dan sudah ada kontrak kerja di sana sama media sana juga, jadi otomatis kita harus ketemu orang sana kan, nggak bisa dibatalkan begitu aja gitu. Iya, sama-sama kerjaan soalnya ya. Yes, jadi agak susah gitu. Jadi nggak cuman, ya orang kan traveling beda-beda kan niatnya gitu. Terus kalau mau dibatalkan itu akan merugikan banyak pihak. Jadi karena itu sih. Jadi solusinya begitu sebelum berangkat tuh aku udah nyari ini si COVID ini penanggulangannya gimana, pencegahannya gimana gitu. Nah itu kan yang edukasi itu yang orang Indonesia belum tahu. Kita tuh taunya psikosomatik aja. Cuman tahu pakai masker doang sama hand sanitizer yang sudah mulai langka waktu itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang langka banget. Gila. Nah, jadi aku udah prepare dengan 2 pak masker waktu itu, 2 bungkus masker, terus hand sanitizer tapi cuma 1 karena susah banget nyarinya loh. Terus sama tisu basah dan air mineral pasti. Itu pokoknya udah travel esensial pada saat itu ke Singapura. Terus? Dan ternyata di Singapura ini kan orang bilang Singapura lockdown, kamu kok bisa kesana gitu. Pada saat itu Singapura belum lockdown. Dan kamu tahu Singapura itu baru lockdown 2 hari lalu. Aku baru dapat kabar. Jadi Singapura itu tidak lockdown, cuman dia memperketat bordernya. Jadi bagi orang yang travel, misalnya kamu baru balik dari Korea dalam 2 minggu ini, kamu nggak bisa masuk Singapura gitu. Kan dia kan akan ngecek dari track kita di paspor kan. Gitu. Iya. Jadi pas di situ aku ditanya di imigrasi aku ditanya ke Korea, Cina, Jepang, ke Korea, Cina, Italia dan Iran nggak gitu sebelum ini? Enggak. Dan dia udah ngecek per lembar, kan selama ini kita nggak pernah dicek per lembar kan ya. Per lembar tuh dicek satu-satu. Aku udah tracknya kemana aja sebelum ini gitu. Ternyata nggak ada, baru bisa masuk. Kalau sempat ada kita nggak boleh masuk. Soalnya saya kan sempat dengar bahwa Singapura yang pertama kali Asia Tenggara tiba-tiba aman gitu karena kan ketat banget. Tapi ternyata belum ya. Belum. Dan waktu itu memang Changi Airport paling sepi yang pernah aku lihat. Biasanya nggak pernah sepi kan. Nggak pernah sesepi itu gitu. Nah,
pada saat itu aku masih kayak di IG story tuh aku bilang ke teman-teman yang nanya, komen atau segala macam. Pada saat itu aku udah banyak komen tuh, ngapain ke Singapura, terus itu gimana, kamu nanti gimana gitu. Terus aku bilang di Singapura masih aman, teman-teman yang mau datang ke Singapura, sebenarnya Singapura masih aman dan damai juga kok dari isu-isu yang merebak di media kita selama ini. Memang coronavirus lagi sangat genting, tapi stay safe. Karena mungkin mereka sudah penanggulangannya mereka udah siap saat SARS sih sebenarnya. Ya. 10 tahun apa berapa tahun lalu lah ya. Mereka tuh udah siap sama pandemi ini, mungkin ya penanggulangannya kan berbeda tentunya gitu. Tapi masih aman gitu. Aku masih bilang ke teman-teman tuh, iya di Singapura tuh masih aman, kalau mau traveling juga masih aman pada saat itu. Selama di Singapura, aku kan ke beberapa tempat makan segala macam, itu memang naik MRT itu aku usahakan pakai masker. Tapi tidak semua orang pakai masker. Nggak kayak kamu kan udah bilang di Taipei, di Hong Kong itu 90% pakai masker. 90%. Di sana enggak. Oh, jadi belum. Oke. Dan yang aku lihat iklan-iklan yang ada di yang ada lain di MRT, lain di toko-toko segala macam, itu iklannya adalah cuci tangan, bukan masker justru. Oke, karena pada saat itu kalau nggak salah WHO itu justru bilang masker hanya untuk yang sakit. Yes, pada saat itu. Pada saat itu masker untuk yang sakit, jadi masker banyak banget dijual di Singapura. Hand sanitizer juga kan masih berlimpah ya? masih berlimpah, dan antis terutama dari Indonesia itu ada semua di sana. Jadi kalau misalnya di sini langka karena semuanya diekspor ke Singapura. Jadi lucu banget, aku beli antis di Singapura tapi itu produk Indonesia. Jadi mahal lagi ya pastinya. Iyalah, berapa dolar kan, $3, $5 kan antis di situ gitu. Terus ya udah, jadi selama di sana aku karena udah tahu pandemi ini berpindahnya pakai tangan, selama kita nggak megang muka itu nggak masalah dong. Yeah. Gitu. Insya Allah tidak bermasalah gitu. Jadi aku sedapat mungkin setiap megang apapun atau bersentuhan sama orang aku langsung cuci tangan. Salaman sama orang aku langsung cuci tangan. Pakai hand sanitizer sengaja. Dan di sana di MRT, di stasiun MRT, di tempat-tempat publik itu sudah disediakan dispenser hand sanitizer. Di beberapa tempat pojok Singapura, dan petugas keamanan juga sangat sigap sih. Untuk eskalator segala macam itu dia ngelapin satu-satu. Bagus. Gila sih. Ya. Maksudnya aku merasa aman di sana. Cuman yang bikin aku nggak aman adalah komen-komen dari teman-teman justru gitu. Jadi agak sedih sih ya. Iya. Gimana sih emang komentarnya? Malah bikin, apakah komentar teman-teman ini jadi kayak bikin stres sendiri padahal harusnya enggak, atau gimana sih? Iya. Jadi sebenarnya pertama awal-awal sih enggak. Jadi ya udah aku kayak biasa aja, kayak traveling biasa, jalan terus ngasih tahu objek-objeknya. Cuman mungkin akan ada beberapa info di sini COVID-nya begini segala macam gitu. Cuman lama-lama jengah juga ya gitu. Maksudnya kalau misalnya nanyanya itu di sana gimana keadaannya, it's okay. Terus Anu hati-hati ya, Anu selalu pakai masker, jangan lupa gitu, itu okay. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke Anu ngapain sih ke sana gitu, nanti lo nggak bisa pulang loh. Kalau misalnya pulang bawa penyakit, kamu jadi inang, kamu jadi ini segala macem. Itu kan lama-lama kalau satu orang 1 kali 2 kali it's okay, nggak apa-apa, masih kayak oke ya makasih, ini insya Allah aman. Maksudnya kalau emang ya sedapat mungkin aku mencegah itu gitu. Kalau emang penyakit kan beda lagi nanti ya dapetnya gitu. Cuman tapi ya nggak sampai beberapa kali, dan orangnya juga beda-beda yang bilang kayak gitu. Lumayan juga tekanannya pada saat itu. Sampai akhirnya kan aku ke Malaysia juga kan, dari Singapura ke Langkawi, dan Langkawi itu 0 kasus loh. Karena dia pulaunya agak jauh dari semenanjung Malaysia. Jadi memang 0 kasus, dan memang itu turistik banget. Di sana panas juga, dan itu kan aku kayak sempat posting di IG story kalau aku ketawa-tawa sama yang lain, sama teman-teman Malaysia juga aku ketawa-tawa gitu. Pada saat itu ada yang komen, Hanum hati-hati nanti ada yang nggak suka lo kamu ketawa-ketawa sambil traveling sementara orang COVID. Ada yang komen kayak gitu. Sampai akhirnya postingan itu aku hapus. Sejak dari Malaysia itu aku sampai pulang ke Jakarta aku selalu posting updatean aja udah. Malaysia lockdown pada hari kedua aku di Malaysia, bagaimana kondisi di situ. Orang-orang nggak tahu kalau aku kelaparan susah nyari makan pada saat lockdown gitu. Terus orang-orang juga pada nanya sih, Malaysia lockdown kamu nggak bisa pulang dong. Yang nggak bisa kemana-mana itu orang Malaysia. Justru kalau misalnya kita keluar justru sangat dibolehkan. Udah kamu pulang aja gitu. Apalagi waktu itu Kementerian Luar Negeri juga udah mengimbau semua
traveler Indonesia untuk pulang. Jadi aku mempercepat jadwal pulang sih. Iya. Gitu. Oke. Mungkin bisa jadi, ini nggak tahu sih, tapi mungkin pengetahuan akan coronanya, bagaimana mereka menyebar, bagaimana mengatasinya, maksudnya mencegahnya juga mungkin informasi itu mereka belum segitu tahu, dan mereka juga nggak lihat juga kamu mencegahnya dengan cara apa, cuci tangan terus dan lain-lain. Pokoknya kan kita dapat mungkin mencegah, dan aku rasa semua traveler yang sedang ada di mana-mana hari ini mungkin masih ada yang belum pulang kan, bahkan gitu. Iya. Maksudnya mereka tuh menemukan kendala masing-masing gitu. Even aku tiba-tiba Malaysia lockdown dan aku harus ganti tiket, majuin tiket dan ternyata tiketnya di cancel. Itu mereka nggak tahu gimana sulitnya kan kita di sana. Gitu. Iya. Banyak orang yang nggak tahu, dan pada saat aku lagi traveling pada saat itu, kebetulan ada beberapa teman juga traveler juga yang lagi ada di Jepang, ada di Norwegia waktu itu, dan mereka punya kesulitan yang sama gitu. Iya, dan mereka juga sama-sama bukan dibully sih sebenarnya, dapat komen yang negatif dari teman-teman. Padahal mereka bukan yang nggak mau pulang, tapi ya mungkin penerbangan mereka ada yang di cancel, ada yang di redirect, ada yang banyak sih. Betul, kayak temen ada yang di Iceland dan dia 6 kali cancel. 6 kali tiket, itu kan lumayan juga gitu kan. Tapi aku percaya semua traveler itu sudah punya antisipasi dan tahu resikonya gitu. Ya nggak sih? Betul. Dan ketika pulang ke Jakarta, aku memang karantina 2 minggu. Iya, self karantin. Yes, dan itu udah kayak memang pemerintah nggak nyuruh kan? Iya, kesadaran sih. Iya, karena kita udah tahu resikonya. Sampai pada saat aku self karantin di Jakarta di rumah, itu masih ada yang nanya. Lucu ya, masih ada yang nanya, Hanum udah ada gejala belum? Itu kayak ngedoain ya. Iya, kok aku sedih ya gitu. Ya, jadi bukan berarti traveler itu pasti kena penyakit, pasti bawa penyakit dan lain-lain. Jadi belum tentu, nggak bisa sih ngejudge kayak gitu ya. Gitu. Ya jangan ngejudge sih. Dan pada saat itu memang di Facebook, di Twitter terutama, aku ada public figure yang sempat aku baca, dia komen itu kenapa sih orang-orang pamer foto sana sini, nggak tahu apa di sini tuh lagi darurat corona gitu. Ya kita semua tahu, kita semua punya kepentingan masing-masing gitu. Tapi kita jangan menyikut aja gitu loh. Oke. Iya kan? Iya. Nah, itu juga harus diperhatikan, dan untuk komentar-komentar negatif stop lah sampai maksudnya nggak enak didengar gitu. Sampai saat ini aku masih agak takut buat posting Instagram travel gitu loh. Beda-beda kali ya. Kalau aku lebih nggak peduli sama orang gitu. Maksudnya kalau ada teman yang bilang lah sosmed aing kumaha aing atau gitu kan, kasarnya bener. Gitu. Jadi kayak gue late post, gue nggak traveling, gue di rumah aja, tapi gue mau posting traveling, kenapa lu ribut gitu? Iya, dan itu kita sebenarnya memposting sesuatu yang positif nggak sih? Iya. Karena di saat kayak gini kan semuanya berita tentang itu semua gitu, dan akhirnya masuk ke otak dan jadinya ada ketakutan yang berlebihan. Ya begitulah pengalaman kita. Semoga traveler yang sekarang belum pulang aman, bisa tetap aman dan sehat. Oke deh, sekian dulu curhat-curhat dari kami berdua. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Ya untuk saat ini kita memang di rumah aja, aku nggak kemana-mana beneran, swear. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga kita semua sehat, dan yang sakit semoga dijauhkan dari penyakit, disembuhkan. Amin. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe juga channel si Ogi, subscribe channel aku Sulung Siti Hanum. Bye. Dadah.